Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, salam super dari Pak Mustaqim. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita baca basmalah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti akan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini akan saya jelaskan materi bab 1 tentang teks laporan percobaan. Sebelum Bapak jelaskan tentang materi laporan percobaan, terlebih dahulu anak-anak ketahui bahwa ada kaitannya antara teks laporan percobaan, teks deskripsi, dan teks eksplanasi. Ketiga teks tersebut saling berkaitan, sehingga setelah menerima materi tentang ketiga teks, anak-anak nanti akan lebih memahami tentang teks laporan percobaan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini atau teks laporan itu bersifat umum dan universal. Yang kedua, teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi bisa kita ambil pengertian bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Contoh, kelas 9A, anak-anak bisa mendeskripsikan bagaimana keadaan kelas 9A ataupun dengan situasi bagaimana kelas 9A. Sehingga anak-anak menjelaskan tentang kondisi 9A, orang lain yang menerima penjelasan akan lebih paham. Nah, itulah berarti anak-anak sudah bisa mendeskripsikan tentang kelas 9A. Pembaca teks deskripsi itu seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Kalau anak-anak menyampaikan deskripsi sesuatu, berarti orang yang mendengarkan atau orang yang mendapatkan penjelasan dari kalian itu tahu dan memahami, mengerti tentang objek yang kalian jelaskan. Itu adalah teks deskripsi. Berikutnya yang ketiga, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan tentang proses, sebab atau mengapa, dan akibat atau bagaimana suatu kejadian-kejadian ilmu pengetahuan, sosial, budaya, alam, serta kejadian lainnya yang bisa terjadi dan memiliki keterkaitan dan berhubungan dengan sebab dan akibat. Teks eksplanasi secara umum itu biasanya dikenal dengan peristiwa alam. Jadi kalau ada teks yang berisi menjelaskan tentang peristiwa alam, itu bisa kita kategorikan dengan teks eksplanasi. Jadi lebih mudah kalian memahami
tentang pengertian teks eksplanasi. Ada kalanya anak-anak langsung menyebut teks eksplanasi itu adalah teks yang menggambarkan peristiwa alam. Padahal tidak hanya peristiwa alam saja yang bisa kita jelaskan. Mungkin keadaan sosial, mungkin keadaan budaya, itu bisa kita jelaskan. Nah, kalau itu penjelasannya berkaitan dengan budaya, maka itu bisa kita kelompokkan dalam teks eksplanasi. Lalu ketiga, teks antara teks laporan, teks deskripsi, teks eksplanasi, masing-masing untuk memahami dengan mudah, maka kalian harus tahu dulu apa perbedaan antara ketiga teks tersebut. Nah, setelah kalian tahu tentang perbedaan ketiga teks tersebut, maka kalian akan mempunyai bekal bahwa teks eksplanasi itu demikian, teks deskripsi itu demikian, teks laporan itu demikian. Kalau kalian paham antara perbedaan ketiga teks tersebut. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, teks deskripsi bersifat individual atau bersifat khusus. Sedangkan teks laporan itu bersifat umum, bersifat informatif, dan bersifat komunikatif. Sedangkan teks eksplanasi itu menjelaskan sesuatu yang bersifat umum. Jadi anak-anak harus tahu yang pertama ini. Kalau teks deskripsi itu bersifat khusus, kalau teks laporan itu bersifat umum, informatif, atau bersifat informasi dan komunikasi. Sedangkan teks eksplanasi itu menjelaskan sesuatu yang bersifat umum. Perbedaan yang kedua, teks deskripsi itu teks yang menggambarkan objek secara subjektif. Kalian tentu paham bagaimana itu sifat dari subjektif. Nah, ini kalau boleh saya katakan bahwa bersifat subjektif itu hanya bersifat seperti apa yang dimaksudkan oleh si penyampai informasi tersebut. Yang kedua, untuk teks laporan menjelaskan secara umum dengan acuan data atau observasi. Jadi menjelaskan informasi ini diikuti oleh data hasil dari observasi. Ini kalau teks laporan. Sedangkan teks eksplanasi itu berupa proses kejadiannya, proses peristiwanya. Nah, ini jadi anak-anak bisa memahami bagaimana teks deskripsi, teks laporan, teks eksplanasi. Yang ketiga, teks deskripsi itu struktur saling berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan teks laporan itu fokus pada pengklasifikasian suatu hal yang dibahas. Jadi pengelompokan, fokus pada pengklasifikasian suatu hal yang dibahas. Contoh, anak-anak, saya akan melaporkan tentang keadaan siswa di kelas 9A.
Berkaitan dengan apa 9A ini? Maka kita klasifikasikan dari jenis kelaminnya, yang laki-laki jumlahnya sekian, yang perempuan jumlahnya sekian, dan seterusnya. Ini adalah berdasarkan kelompok yang perlu dibahas atau yang ditekankan. Tentang apa? Oh, jenis kelamin. Nah, sedangkan teks eksplanasi itu struktur berdasarkan hubungan sebab akibat. Anak-anak, di depan tadi Bapak jelaskan bagaimana pengertian atau konsep yang harus kalian pahami teks eksplanasi. Ambil saja contoh satu, peristiwa alam, gempa bumi. Nah, strukturnya berdasarkan hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Akibat yang ditimbulkan dari gempa itu apa? Lah, ini adalah salah satu dari teks eksplanasi. Demikian yang Bapak sampaikan sekelas tentang perbedaan